Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Gozi dengan NPM D1D023091. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Anggi Pratama, Esos MAP, dan Bapak Abdul Azizul Hakim, Esos MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Mengapa kepolisian penting dalam pelayanan publik? Yang pertama itulah kepolisian itu adalah institusi negara yang melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum secara langsung. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan kepolisian mempengaruhi persepsi publik terhadap negara. Yang ketiga, pelayanan lambat dan tidak transparan mempengaruhi ataupun menurunkan legitimasi institusi kepolisian tersebut. Yang keempat, reformasi birokrasi menjadikan pelayanan publik itu sebagai indikator utama kinerja aparatur. Selanjutnya itu masuk ke rumusan masalah. Pada penelitian saya kali ini, masalah yang saya ambil itu ada 3 rumusan masalah. Itu yang pertama ada bagaimana kondisi aktual yang terjadi di PTSP Polresta Bengkulu. Kemudian yang kedua itu apa saja kondisi dan peluang penguatan PTSP dari aspek organisasi, kebijakan, dan teknologi serta budaya pelayanan. Adapun yang ketiga itu strategi apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat PTSP agar pelayanan lebih efektif, efisien, transparan, dan memuaskan masyarakat. Adapun tujuan penelitian untuk dapat mengidentifikasi kondisi aktual yang terjadi di penyelenggaraan PTSP Polresta Kota Bengkulu. Yang kedua, menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari aspek kelembagaan. Serta yang ketiga, dapat merumuskan strategi penguatan PTSP yang adaptif, sistematis, dan berbasis bukti. Baik, lanjut ke bab 2, itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada landasan teori. Landasan teori yang saya pakai ataupun grand teori yang saya pakai itu adalah good governance dari UNDP. Adapun 5 prinsip utama di dalam teori ini itu meliputi yang pertama ada partisipasi, yang dimana masyarakat berhak mengakses layanan dan sampaikan pendapatnya. Kemudian ada transparansi, itu keterbukaan prosedur, biaya, dan waktu layanan. Berikutnya itu ada efektivitas dan efisien, bagaimana layanan itu cepat, tepat, dan tidak berbelit. Kemudian ada responsivitas, di mana aparatur tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada akuntabilitas, di mana tanggung jawab petugas atas proses dan hasil pelayanan yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, yang mana yang pertama itu ada Wardana pada tahun 2025. Pada saat itu ia meneliti di Polres Bengkulu Utara, yang mana temuannya pada saat itu adalah reformasi berjalan dengan baik. Kemudian yang menjadi tantangan adalah infrastruktur internet. Yang selanjutnya itu adalah Aprianti dari pada tahun 2025 bertempat di SPKT Polda Bengkulu, yang mana temuan utama pada penelitiannya pada kali itu perlu peningkatan responsivitas, kapasitas SDM dan IT-nya. Yang kemudian ada Sakti pada tahun 2024, fokus dan lokus penelitiannya itu pada saat itu pada penerimaan anggota Polri, yang mana temuan utamanya merupakan kompetensi dan prosedur jelas sama dengan kunci keberhasilan. Nah, yang terakhir itu ada dari Reskia pada tahun 2025, fokus penelitiannya ada di biak sumbor, yang mana temuan utamanya pada saat itu merupakan ketepatan waktu dan kejelasan info sangat penting. Yang selanjutnya itu ada kerangka berpikir, yang dimana input dari penelitian kali ini bagaimana tuntutan reformasi birokrasi nasional ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yang kedua, program reformasi birokrasi Polri. Nah, yang dimana prosesnya pada kondisi saat ini PTSP belum berjalan dengan baik atau belum optimal. SDM terbatas, infrastruktur belum memadai, dan prosedur belum konsisten. Kemudian harapan masyarakat, layanan cepat dan tepat, prosedur jelas dan mudah, transparansi biaya, dan petugas yang responsif serta ramah.
Kemudian outputnya strategi penguatan PTSP Polresta Bengkulu, penguatan kelembagaan, yang kemudian itu peningkatan kompetensi SDM, yang ketiga standarisasi prosedur, dan yang terakhir modernisasi teknologi serta budaya pelayanan prima. Yang di outcome ataupun hasil yang diharapkan itu pelayanan efektif, efisien, transparan, dan memuaskan masyarakat. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian, yang dimana pada penelitian saya kali ini saya menerapkan ataupun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana pada pendekatan kualitatif deskriptif ini saya ingin memahami fenomena yang terjadi itu secara mendalam. Kemudian lokus penelitian saya ini berada di Polresta Bengkulu. Teknik pengumpulan data itu saya menggunakan observasi, kemudian wawancara mendalam serta dokumentasi. Keabsahan data itu menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian fokus penelitian pada penelitian saya kali ini itu adalah satu, kondisi aktual PTSP yang terjadi di Polresta Bengkulu. Kemudian dua, faktor penghambat dan pendukung seperti sumber daya, teknologi, kebijakan, dan budaya. Kemudian yang ketiga, strategi penguatan PTSP tersebut. Kemudian teknik analisis data itu ada pengumpulan data, kemudian data tersebut saya reduksi, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Anggi dan Bapak Aziz yang telah membimbing saya selama ini, yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas metode penelitian ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kata salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.